Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Firmansyah dari DK4 dan ini video essay saya terkait film Tori dan Lokita. Tori dan Lokita adalah film yang dirilis di Cannes Film Festival 2022 yang menceritakan tentang kakak beradik ilegal imigran yang berusaha bertahan hidup di Belgia sebagai penyanyi dan penjual narkoba. Mereka terpaksa melakukan itu untuk membayar penyelundup mereka sekaligus ibu Lokita yang sedang sakit. Tetapi karena Lokita ditolak visa kerja dan mereka kondisi keuangan juga menipis, si Lokita setuju untuk membantu proses produksi marijuana di tempat persembunyian Betim. Tapi karena kondisi yang terisolasi, akhirnya si Tori berusaha menyelundup lewat bagasi mengunjungi si Lokita, dan kali kedua dia melakukan hal itu dia ketahuan dan akhirnya mereka harus kabur dari pabrik. Tapi sayangnya si Lokita tertangkap dan tertembak dan tewas tertembak. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bahwa sebagian orang terpaksa untuk melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Di sini tentu yang kita bahas adalah Tori dan Lokita, di mana Lokita sendiri dia berimpian untuk menjadi asisten rumah tangga. Dia ingin pekerjaan yang sah, yang legal, tetapi karena dia tidak mendapatkan visa kerja, tidak ada orang yang memberinya kesempatan atau pekerjaan, akhirnya dia terpaksa untuk menjadi penjual narkoba hanya untuk bertahan hidup. Dan oleh karena itu sedikit menentang persepsi kita, di mana kita mungkin melihat pada kriminal sebagai orang yang ya melakukan itu karena kejahatan atau mereka ingin mencari sesuatu yang mudah. Tidak, sebagian orang memang terpaksa untuk melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Dan film ini dengan bagus mendepiksikan orang dalam situasi tersebut. Poin kedua adalah memahami kondisi tersebut membutuhkan kognitif empati, di mana menurut saya situasi yang dialami Tori dan Lokita ini jauh dari ranah kebanyakan orang, di mana paling tidak dari persepsi saya saat menonton film ini, saya kurang bisa langsung merasakan simpati kepada karakter, karena saya belum pernah mengalami situasi yang begitu mirip dengan situasi mereka. Tapi saya tetap merasakan keprihatinan terhadap kondisi mereka, karena saya memahami bahwa kondisi mereka itu adalah kondisi di mana mereka sangat terpaksa dan tertekan. Dan menurut saya itu adalah salah satu aplikasi dari kognitif empati, di mana kita tidak harus pernah mengalami situasi yang serupa, tetapi kita bisa menganalisis melalui kondisi dan faktor-faktor yang disajikan, dan ya membayangkan sendiri bila kita dalam situasi hipotesis tersebut, apa yang akan kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan. Poin ketiga adalah bahwa Tori menerapkan compassionate empati dengan baik. Nah, compassionate empati ini adalah empati di mana kita tidak hanya merasakan perasaan orang lain dan memahaminya, tapi kita juga berinisiasi untuk melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Dan menurut saya banyak sebenarnya karakter dalam film ini yang bersimpati terhadap si Lokita, bahkan si Betim dan Fermin pun terlihat mereka bisa merasakan sedikit dari kesusahan si Lokita. Tetapi menurut saya yang benar-benar menerapkan empati di sini, yang benar-benar menerapkan kombinasi antara simpati dan empati adalah Tori, karena tidak hanya dia berusaha mendengarkan dan membantu menenangkan si Lokita, dia juga membantu meringankan beban si Lokita dan sekaligus mengonsultasi si Lokita untuk mencari solusi dari permasalahan mereka berdua. Poin terakhir yang mau saya buat adalah bahwa stres memengaruhi empati. Ini telah kita lihat di kuliah sebelumnya, neuroscience empati, di mana orang lebih mudah berempati dengan orang yang tidak mereka anggap sebagai ancaman. Di sini yang saya bahas adalah Fermin dan juga salah satu wanita yang bekerja di bawah Betim juga. Mereka adalah bandar narkoba. Jadi kesalahan Lokita itu tidak hanya membahayakan Lokita sendiri, tapi membahayakan seluruh organisasi mereka, sehingga mereka dalam posisi yang stresnya tinggi dan mereka menganggap Lokita atau kecerobohan Lokita sebagai ancaman, sehingga hal itu membuat mereka sangat-sangat sulit untuk berempati dengan Lokita. Dan ya sebenarnya mereka bisa lebih baik menjelaskan lebih baik kenapa Lokita tidak boleh melakukan
beberapa hal, tapi karena tuntutan tersebut, karena stres tersebut, mereka merasa mereka harus bersikap keras terhadap Lokita. Dan menurut saya itu adalah salah satu faktor di mana kita harus benar-benar mempertimbangkan posisi yang kita ambil, apakah itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk berempati terhadap orang lain. Jadi untuk merekap poin-poin yang setelah saya bahas, untuk poin pertama, sebagian orang terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup, sehingga ada baiknya bahwa kita berpikir dua kali sebelum kita menilai orang tersebut. Kedua, memahami kondisi tersebut membutuhkan kognitif empati, tidak hanya kondisi tersebut, tapi kondisi-kondisi di mana situasi tersebut di luar ranah pengalaman kita atau pemahaman atau perasaan kita. Lalu untuk poin ketiga, Toki menerapkan compassionate empati dengan baik. Kita harus menerapkan compassionate empati, karena tanpa compassionate empati, nilai empati itu sangat jauh lebih mendekati simpati daripada empati sesungguhnya. Dan untuk poin terakhir, stres mempengaruhi empati, di mana kita harus pintar dalam memilih pekerjaan kita, dan juga memanage diri kita dalam pekerjaan tersebut agar kita tidak kehilangan kemampuan kita untuk berempati. Terakhir, quotes favorit saya adalah perkataan Tori di akhir film, yaitu, "Lokita, jika kau mendapat dokumenmu, kau akan menjadi asisten rumah tangga dan kita akan hidup bersama di Belgia. Tetapi sekarang kau sudah meninggal dan aku sendirian." Benar-benar menekankan tema kekejaman kehidupan nyata yang disajikan oleh film ini. Baik, sekian adalah video essay dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.